Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menjawab pertanyaan daripada sahabat kita. Dan karena banyak juga yang belum saya jawab, tapi jangan khawatir, semuanya pasti saya jawab. Dan oke, kita langsung saja ke pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan daripada sahabat member kita, yaitu Bang Puguh Sugandi. Kalau nggak salah rasanya dari Lampung, Bang Puguh ini. Oke, pertanyaannya, mohon penjelasannya Pak. Dengan memuasakan ikan lebih dari sehari, apakah hal tersebut dapat berdampak ikan menjadi kanibal karena kondisi ikan menjadi kelaparan? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini pertanyaan cukup populer karena banyak yang mempertanyakan hal seperti ini. Jadi begini, memuasakan apakah berdampak kepada kanibal? Kalau ikan itu kategorinya benih, itu udah pasti 50% itu udah pasti kanibal. Tapi kalau itu di segmen pembesaran, itu tidak, jangan khawatir. Apalagi kalau size waktu tebar, size-nya besar, misalkan 9-10, minimal 7-8 aja, itu udah oke, itu udah aman. Nggak ada efek negatif atau nggak ada dampak negatif terhadap ikan yang lain. Yang misalkan yang kawanannya lah bahasanya. Jadi kanibal itu sebenarnya ada beberapa sebab. Ini kita cerita segmen pembesaran. Karena kalau pembenihan yang saya bilang tadi itu udah pasti. Jadi kita jangan berbicara segmen pembenihan. Karena segmen pembenihan kanibal udah pasti. Ini untuk segmen pembesaran. Terus kalaupun misalkan berarti kalau segmen pembenihan harus dikasih makan terus meskipun ada penyakit. Untuk segmen pembenihan sebenarnya itu ada langkah-langkah tertentu lah, mulai dari karantina dan mulai dari pemberian pakan menggunakan obat-obatan juga seperti itu dan lain sebagainya. Itu banyak, memang itu ada prosesnya. Tapi kalaupun misalkan Bang Pugus Sugandi ini mau dijelaskan soal pembenihan, mungkin di lain kali bertanya soal pembenihan. Karena di sini yang saya dapati ini kan pembesaran. Jadi kalau untuk pembesaran itu nggak ada. Karena yang saya bilang tadi, pemicu kanibal itu memang ada beberapa hal. Yang pertama, itu karena ada beberapa ikan yang terkena penyakit. Jadi dia lebih lemah. Dan yang lebih lemah itu ada kemungkinan besar untuk diserang sama yang sehat. Dan faktor yang kedua, kanibal itu akan terjadi kalau yang sakit itu pun luka. Kalau yang sakit itu nggak luka ataupun terapung aja di permukaan, tapi nggak terluka, mulus. Nggak terluka sama sekali, nggak ada luka jamur, nggak ada radang. Itu jarang juga kanibal. Meskipun dia dalam kondisi sakit, tapi nggak terluka. Itu jarang terjadi kanibal. Karena pada dasarnya lele kanibal itu karena ada ciuman aroma amis dari temannya itu. Makanya dia digempur sampai mati. Dan setelah mati memang dia dimakan secara ramai-ramai lah. Kalau benih kan dia bisa makan 1 ekor benih dalam ukuran yang sama. Tapi kalau udah besar, udah di segmen pembesaran, itu nggak terjadi. Misalkan 1 ekor lele dimakan oleh 1 ekor lagi seperti itu tanpa diperebutkan, itu nggak terjadi kalau untuk pembesaran. Jadi jangan khawatir, untuk memuasakan lele itu nggak menyebabkan kanibal dan aman. Meskipun 2-3 hari, meskipun 1 minggu, bisa dibuktikan. Karena saya sering dalam fase pengobatan lah bahasanya, meskipun saya tidak menggunakan obat, hanya melakukan beberapa langkah saja, yaitu treatment air. Jadi dalam waktu 1 minggu kita nggak kasih makan langsung,
dibiarkan saja dan enggak kanibal. Cuman sesuai waktu yang dipuasakan ataupun sesuai dengan durasi waktu yang dipuasakan, dikala kita mau pertama kasih makan lagi, misalkan nih seminggu kita puasakan, terus kelihatannya ini ikan udah oke, udah sehat nih, udah nggak mengapung lagi lah istilahnya, udah aktif nih. Kita mau kasih makan. Dan saran saya, kita jangan kasih full. Atau jangan sampai kenyang lah bahasanya. Kita seperempatnya atau setengahnya saja. Yang penting kita kasih rata. Kasih rata. Setelah itu jadwal berikutnya, misalkan sehari 3 kali nih. Pagi kita kasih makan sedikit. Dan sore kita kasih makan agak ditambah sedikit supaya lebih banyak. Tapi jangan full, jangan sampai betul-betul kenyang. Malamnya baru kita sampai kenyang. Minimal dibikin 3 kali makan atau 3 kali pemberian makan baru sampai kenyang. Seperti itu. Dan kesimpulannya itu aman. Berapa hari pun dipuasakan itu aman. Enggak akan memicu kanibal. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Mas Akbar Eksterior. Oke. Bang, bikin konten menghindari tengkulak yang curang. Bikin konten menghindari tengkulak yang curang. Oke, begini. Sebenarnya soal curang itu, tengkulak ataupun siapapun, itu potensinya itu tetap ada. Karena apa? Itu kembali lagi kepada masing-masing individu. Kalaupun misalkan saya harus bukakan rahasia-rahasia tengkulak yang curang, bagi saya begini, apakah itu bisa menutup kemungkinan si tengkulak itu akan berhenti curang? Justru ada, menurut saya itu ada dampak negatif. Karena begini, misalkan nih saya bikin konten cara tengkulak mengakali petaninya atau pembelinya seperti itu. Di situ kan saya membuatkan tutorialnya tuh, maupun dari timbangan, maupun daripada hasil timbangan, ataupun maupun dari fase pengiriman. Itu justru menurut saya bukan untuk memberhentikan orang yang curang, tapi justru akan menambah orang yang curang baru. Jadi orang yang tidak mengetahui soal itu pun nanti melihat dan dia akan mempelajari itu. Dan pada akhirnya dia paham untuk mencurangi. Seperti itu. Jadi pada dasarnya begini, kalau untuk tengkulak, kebanyakan kecurangan itu memang dari timbangan. Dan timbangan saya rasa nggak susah untuk dicurangi. Karena apa? Kita bisa ubah settingan netralnya itu, ataupun kita bisa tempelkan sesuatu untuk di timbangan digital, ataupun untuk timbangan yang jarum itu yang berputar, kita bisa ganti kertasnya. Kertas di jarum itu yang ada angkanya itu, yang ada misalkan 1, 2 sampai 100 kilo misalkan, itu kita ganti. Untuk kapasitas 100 kita ganti pakai yang kapasitas 50 contoh. Ataupun kita pakai kapasitas 50 nih, kita ganti dengan kapasitas 25 seperti itu. Jadi kita ganti, dan itu hitungan gramnya, hitungan ons atau hitungan per 100 gramnya itu akan berubah, menggeser. Biasanya itu bisa sampai 20-30%. Tapi sebenarnya naluri si penjual pun sebenarnya itu bisa menangkap. Karena apa? Karena kan misalkan timbang nih, 1 terais, biasanya kan kalau 1 terais itu sampai pegangan itu kan bisa lebih 50 kilo misalkan, seperti itu. 1 pegangan terais itu bisa lebih 50 kilo. Dan di situ misalkan terjadi, kita lihat
satu pegangan terais cuman ada 35 kilo. Kan itu pasti ada beberapa pertanyaan dalam pikiran, kok bisa ringan betul kan seperti itu. Jadi kesimpulannya, dari hal yang curang, terus terang saya sendiri nggak bisa menghentikan, karena itu masing-masing individu. Bahkan kalau saya katakan, bukan hanya tengkulak saja yang bisa curang. Penjual benih bisa curang, tengkulak memang bisa curang, si pembudidaya pun petani itu bisa curang juga. Contoh, 5 hari sebelum panen supaya timbangan naik, itu pun bisa. Itu pun bisa. 5 hari sebelum panen, kita kasih pakan sesuatu yang bisa menambah bobot. Tapi kalau misalkan udah ditimbang, 1 hari setelah ditimbang, dia akan kembali lagi. Contoh, ini ikan waktu kita timbang, ini ada 1 ton misalkan, 1 ton. Begitu dibawa sama tengkulak, sampai ke rumah tengkulak, besoknya ditimbang, dikirim lagi. Itu paling 8 kintal. Yang 2 kintalnya nggak tahu kemana. Itu pun bisa. Jadi bukan hanya tengkulak yang bisa curang. Penjual benih pun bisa curang. Si pembudidaya sendiri, si pembudidaya atau petani itu pun bisa curang. Bahkan kalau si tengkulak yang curang, sebenarnya kita mudah untuk diamatinya. Paling mudah diamati. Tapi kalau si petani yang curang, agak susah diamati. Karena itu bukan curang dari timbangan. Timbangannya silahkan pakai timbangan tengkulak. Itu bisa curang sampai 15-20% nanti. Itu bisa. Dan kalau saya membukakan itu, saya buatkan tutorial membahas soal itu, justru bukan memberhentikan yang curang, tapi akan menambah orang yang curang baru lagi. Yang nggak tahu jadi nanti tahu. Untuk pemula-pemula yang belum tahu nanti jadi tahu. Cara mengakali. Misalkan untuk seorang petani mengakalinya begini, begini, begini. Untuk seorang pengepul, cara curangnya begini, begini, begini. Saya bahas misalkan. Atau untuk si penjual benih, cara curangnya begini, begini, begini. Itu bisa. Bisa. Semuanya bisa curang. Memang semuanya ada ilmunya, tapi semuanya bisa curang. Dan saya mohon maaf kalau untuk dibuatkan soal itu secara gamblang, mungkin secara begini saya bisa kasih inisial lah bahasanya. Kayak yang penjual benih misalkan kita ambil sampling sebelum kolamnya dibuang airnya. Misalkan orang pembeli mau lihat dulu benihnya seperti apa, sehat atau enggak, dan mau tahu samplingnya per kilonya ada berapa, seperti itu. Kadang negosiasi di situ itu bisa dicurangi, bisa. Jadi banyaklah cara curang itu banyak. Dan yang saya bilang tadi, saya pun nggak bisa menghentikan orang yang curang, karena itu soal keikhlasan masing-masing, itu individu. Tapi sehebat apapun tetap saja orang yang curang pasti akan ketahuan juga. Pasti akan ketahuan juga. Seperti itu. Enggak kekal. Seperti itu. Jadi oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk mensiasati kecurangan bukan hanya tengkulak. Untuk si pembudidaya, untuk si tengkulak, ataupun untuk si penjual benih, itu semuanya bisa. Seperti itu. Oke, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ihda Abri. Oke, pertanyaannya, minta saran Bang. Daerah saya sumber airnya agak susah kalau musim kemarau. Sistem yang sesuai apa ya Bang? Saya ada 10 kolam D3. Wow, banyak itu. Oke, untuk Mas Ihda, begini. Kalau di daerah sampean misalkan susah air kalau di musim kemarau, tapi kalau di musim hujan banyak, itu memang masih ada beberapa metode, beberapa pilihan. Yang pertama bisa menggunakan yaitu sistem red water system. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, Bapak bisa menggunakan sistem recirculating aquaculture system. Dan yang ketiga, Bapak bisa menggunakan sistem bioflok. Seperti itu. Jadi yang ketiga-tiganya itu bisa diaplikasikan di sumber air yang bermusim. Maknanya kalau musim hujan banyak, musim kemarau nggak ada. Nggak kontinu seperti itu. Itu bisa. Red water system bisa. Maknanya ganti airnya kita setahun sekali. Oke? Dan RAS pun sama juga bisa. Bisa ganti air setahun sekali. Bioflok pun sama juga. Kita bisa tukar air baru secara berkala dalam jangka setahun sekali. Dan untuk keseluruhan, bahkan untuk keseluruhan nih, sistem yang tiga itu kita jangan sampai mengganti air sekaligus secara berkala. Misalkan selama musim hujan 6 bulan, contoh 6 bulan. Selama 6 bulan itu, per hari kita kasih 10% aja ya air yang barunya. Selama 6 bulan. Tapi tiap hari kasih air yang baru 10%, 10% seperti itu. Bahkan jangan lebih dari 20%. Bahkan saya nggak menyarankan lah. 10% itu maksimal. Bagusnya 5%, 5%, itu lebih bagus lagi. Makin sedikit air yang ditambahkan makin bagus. Maknanya semakin ke arah tidak mengganti air. Oke? Maknanya semakin mengarah ke tidak ganti air sama sekali. Karena untuk sistem RWS dan sistem RAS ataupun sistem bioflok, jangankan dalam 6 bulan misalkan nggak ada air. Sepanjang tahun pun kayak di daerah Timur Tengah misalkan yang susah air, daerah-daerah padang pasir, itu nggak ada air dan air itu mengangkutnya dengan transportasi yang sangat jauh dan itu hemat dan itu bisa bertahun-tahun nggak ganti. Kita hanya menjaga kualitas air dan itu bisa. Tinggal nanti Bapak tentukan minatnya, yang tertariknya lah sistem apa daripada yang tiga tadi, RWS, RAS, dan bioflok. Meskipun yang populer sebenarnya RWS dan bioflok. RAS itu memang untuk lele agak jarang karena terhitung modalnya cukup besar. Seperti itu. Kalau lain lagi seperti contoh di daerah-daerah India itu banyak yang menggunakan sistem RAS. RAS pun enggak seperti di daerah kita menggunakan apa namanya, filter-filter yang dibuat. Di daerah India kebanyakan RAS itu menggunakan filternya filter alam. Kayak kolam tanah dia jadikan filter seperti itu. Airnya diambil, didaur ulang lah. Itu bisa menambahkan kepadatan tebar. Tapi kalau seperti di kita, RAS di daerah kita, sistem RAS, kadang-kadang filternya pun enggak memenuhi standar. Standarisasinya sistem RAS itu 30% dari air yang diolah. Maknanya, kalau kita punya bak, contoh 1 kubik atau 1000 liter lah, 1000 liter air, 1 bak, untuk filter-filternya itu harus mampu menampung air 300 liter untuk filternya itu. Dan siklusnya muternya air itu, per 1 jam minimal 1 kali itu air sudah keluar semua, udah terganti semua. Udah masuk siklus lah maksudnya. Dalam 1 siklus itu misalkan per 1 jam itu sudah diperbaiki lah air yang 1000 liter itu. Itu minimal. Bagusnya itu 1 jam 3 kali putaran bahasanya. Kalau bahasa kita mengelilingi apa ya? Kalau siklus lah bahasanya. 3 kali siklus dalam 1 jam itu optimalnya seperti itu. Jadi nggak sembarangan. Dan kebanyakan yang saya lihat nggak memenuhi standar. Karena begini, baknya ukurannya 5 kali 4 meter kolam bak budidayanya. Terus
chambernya itu chamber mekanis biologis itu cuma 50 cm kadang-kadang, maksimal 1 meter. Jadi nggak sebanding. 5 kali 4, 20 meter, chambernya cuma 50 cm. Dan itu nggak sebanding. Karena yang seharusnya 30% daripada bak yang diolah. Kurang lebih seperti itu. Jadi makanya di daerah kita lebih dipopulerkan lagi yaitu sistem bioblok. Karena kalau sistem bioblok itu mudah diterapkan di daerah manapun. Daerah payau ataupun daerah dataran tinggi. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk siapa tadi Bang Ihda kalau nggak salah. Saran saya kalau nggak sistem RWS yaitu sistem bioblok. Kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya pikir ini terlalu panjang karena kebetulan pertanyaan yang saya mau jawab selanjutnya ini cukup panjang juga. Jadi bisa jadi di next video berikutnya. Dan untuk video kali ini saya pikir cukup sampai di sini dulu dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.